Xi Jinping undang Prabowo, China mulai panik. Solihin MS. Prabowo berkunjung ke China, atas undangan Presiden China, Xi Jinping. Dengan menyebut Prabowo sebagai presiden terpilih, ini merupakan propaganda terselubung China untuk mengintervensi Indonesia agar Prabowo Gibran ditetapkan sebagai presiden wakil presiden yang sah. Kunjungan kerja Prabowo ke China di akhir masa pemerintahan Jokowi, jelas sebuah tekanan China kepada Indonesia agar keterpilihan Prabowo Gibran tidak diganggu-gugat. Padahal, Paslon 02 dimenangkan KPU dengan cara curang yang sekarang diadili oleh MK. China sangat khawatir dengan perubahan politik di Indonesia, terutama setelah kemenangan Paslon 02 digugat ke MK oleh Paslon 01 dan 03. Tampaknya China membaca kalau kemenangan Paslon 02 berpeluang dibatalkan. China jelas berupaya mengintervensi pemerintah Indonesia, termasuk melalui tangan kotor Jokowi untuk menjegal setiap upaya Paslon 01 dan 03. Untuk mengiring opini publik, sejak awal-awal China menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo. China tentu sangat berkepentingan agar presiden yang terpilih tetap jadi bonekanya. Jokowi yang merupakan boneka setia China, harus bisa membuat estafet kepemimpinan pro-China di bawah kendali oligarki Taiwan. Jika Anies yang menang, maka proyek-proyek China bakal mangkrak, bahkan bisa tergusur. Bagi rakyat Indonesia, terpilihnya capres-cawapres boneka China merupakan malapetaka dahsyat. China akan terus menjajah dan mengeruk seluruh kekayaan alam kita. Bangsa Indonesia hanya dijadikan budak dan jongos. Jeratan hutang menjadi pintu masuk invasi, bukan investasi. Hutang Indonesia lebih dari 8.000 triliun, bayar bunganya saja hampir 500 miliar per tahun. China sangat senang diminta membantu proyek di Indonesia. Setiap pinjaman terikat syarat tertentu, seperti bahan baku dari China, tenaga kerja dari China. Presiden tidak pernah berpikir ancaman kehadiran TKA China. Proyek lain yang mencemaskan adalah pembangunan IKN yang bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jika tanah dan gedung-gedung di IKN dikuasai China, merekalah yang pegang kendali. Tak hanya itu, diam-diam China juga tengah membangun pangkalan militer di Pulau Triton, Kepulauan Paracel. Foto pangkalan tersebut beredar luas, namun dibantah sebagai hoaks. Inilah ketololan para pejabat Indonesia. Kalau sudah disogok, mereka buta mata dan hati, lalu membelanya sampai mati. Sampai kapan rakyat dibodohi terus oleh penguasa pengkhianat bangsa? China itu tidak mau ada presiden Indonesia yang nasionalis, jujur, adil, serta peduli pada rakyatnya. Kalau bisa, Indonesia dijajah terus oleh China.